Materi pokok salat berjamaah, subtema kebangsaan, kelas 7 semester 1 bersama Ilham Maulani, guru agama Islam SMP Negeri 19 Kota Tasikmalaya. Materi pokok salat berjamaah ini terdiri dari 2 pertemuan. Pertemuan pertama berkaitan dengan aspek pengetahuan, dan pertemuan kedua berkaitan dengan aspek keterampilan. Ada 7 menu pada pertemuan ke-1. A. Pembuka, berdoa dan membaca Al-Quran Surah At-Tin. B. Kompetensi dasar. C. Tujuan pembelajaran. D. Langkah-langkah pembelajaran. E. Penguatan materi. F. Kuis tes akhir pembelajaran. Dan G. Penutup dengan mengucapkan hamdalah dan membaca Al-Quran Surah Al-Asr. Anak-anakku, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dan membaca Al-Quran Surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa thuri sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Kompetensi dasar ada 3. 1.8 menunaikan sholat wajib berjamaah sebagai implementasi pemahaman rukun Islam. 2.8 menunjukkan perilaku demokratis sebagai implementasi pelaksanaan sholat berjamaah. 3.8 memahami ketentuan sholat berjamaah. Tujuan pembelajaran. Setelah proses pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu 1. Menyebutkan pengertian sholat berjamaah. 2. Menyebutkan hukum sholat berjamaah. 3. Mengemukakan 2 keutamaan sholat berjamaah. 4. Mengemukakan 4 syarat sah sholat berjamaah. 5. Mengungkapkan 4 syarat menjadi imam. 6. Mengungkapkan 5 syarat menjadi makmum. 7. Membedakan antara makmum,
masbuk dan muwafiq. 8. Menjelaskan 2 faktor halangan sholat berjamaah. 9. Menguraikan tata cara sholat berjamaah. 10. Mengorelasikan hikmah sholat berjamaah dengan nilai-nilai kebangsaan. D. Langkah-langkah pembelajaran. Pembelajaran hari ini menggunakan model pembelajaran marketplace atau belanja informasi. Model ini secara global langkah-langkahnya dapat kita simak pada tayangan video berikut ini. Teriak aku dalam sepi dan suara dan kata terbujur aku dalam. Baiklah anak-anakku, langkah pertama dari model pembelajaran marketplace atau belanja informasi adalah pembentukan 5 kelompok. Karena kalian jumlahnya ada 30 orang, maka tiap kelompok terdiri dari 6 orang peserta didik. Langkah berikutnya adalah penentuan ketua kelompok. Langkah ketiga, tiap kelompok menerima sumber dan media atau alat pembelajaran berupa 1. 6 salinan teks tentang submateri pokok. 2. 1 paket spidol snowman kecil 12 warna. 3. 1 paket kertas lipat warna-warni. 4. 1 perekat. 5. 1 gunting. 6. 2 kertas plano. Khusus tentang salinan teks, coba cek sekarang masing-masing. Itu tiap kelompok saya berikan 6, sebab ada 6 orang, maka 6 salinan atau 6 fotokopian. Perlu kalian ketahui, teks tiap kelompok berbeda. Berbeda judulnya dan berbeda penjelasannya. Saya telah membagi kelompok 1 tentang pengertian, hukum, keutamaan, dan dalil salat berjamaah. Coba cek kelompok 1. Betul? Ya, ada 6 lembar? Ya, bagus. Kelompok 2, coba cek sekarang tentang syarat sah salat berjamaah, syarat menjadi imam, dan syarat menjadi makmum. Coba cek fotokopiannya atau salinannya. Betul ada 6 lembar? Iya. Judul-judulnya betul itu? Iya. Dan kelompok 3 tentang makmum masbuk, makmum muwafiq, dan halangan sholat berjamaah. Coba cek kelompok 3, ada 6 lembar dan judulnya itu? Iya, betul. Kelompok 4 tentang tata cara sholat berjamaah. Coba cek, betul kelompok 4? Iya. Kelompok 5 tentang hikmah sholat berjamaah dan kaitannya dengan nilai-nilai kebangsaan. Coba cek, 6 lembar? Iya. Isinya betul? Selanjutnya, langkah keempat. Ini kaitannya dengan literasi membaca. Tiap kelompok membaca teks submateri pokok. Langkah yang kelima, semua kelompok menyimak tayangan video sholat
berjamaah. Berikut tata cara berjamaah yang terdiri dari imam laki-laki dan seorang makmum wanita datang makmum masbuk. Imam berada di depan dan makmum perempuan berada di belakangnya, dengan memberikan jarak shaf untuk kemungkinan datangnya makmum masbuk laki-laki. Jika datang seorang makmum masbuk laki-laki, maka ia memulai shafnya di samping kanan imam. Jika datang makmum laki-laki berikutnya, maka ia berdiri lurus di belakang imam dan makmum sebelah kanan imam, mundur ke belakang serta meluruskan shafnya, tanpa harus menepuk pundak makmum pertama. Jika datang makmum masbuk lagi, maka makmum yang baru datang berdiri di sebelah kanan dan kiri makmum yang ada, melakukan takbiratul ihram dan mengikuti imam dalam keadaan apapun. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Jika datang seorang makmum masbuk perempuan, maka ia memulai shafnya di samping kanan makmum pertama dan segera menyesuaikan gerakan imam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian jika datang makmum perempuan berikutnya, maka ia memposisikan di sebelah kiri makmum pertama. Begitu selanjutnya, dengan memposisikan makmum pertama di tengah-tengah shaf. Setelah imam selesai sholatnya, maka makmum masbuk menyempurnakan kekurangannya sendiri-sendiri. Mengenai dapat atau tidaknya hitungan rakaat imam, ditentukan dengan dapat tidaknya makmum masbuk rukuk secara sempurna bersama imam. Langkah selanjutnya adalah yang keenam, peserta didik antar kelompok saling mengajukan pertanyaan berkaitan dengan isi teks, bacaan, dan tayangan video. Langkah yang ketujuh, tiap kelompok membuat peta konsep atau mind mapping berdasarkan pemahaman terhadap teks bacaan dengan memanfaatkan media atau alat pembelajaran yang telah diberikan. Langkah ke-8, peta konsep atau mind mapping yang telah dibuat oleh kalian silahkan ditempel di galeri kelompok masing-masing. Perhatikan langkah yang ke-9. Tiap kelompok menentukan 3 orang penjual dan 3 orang pembeli.
Tugas penjual adalah menjual atau menjelaskan informasi tentang submateri di kelompoknya kepada para pembeli dari kelompok lain yang datang ke kelompoknya. Sementara tugas pembeli adalah berkeliling ke kelompok lain untuk membeli atau belanja informasi tentang submateri pokok yang tidak ada di kelompoknya. Perhatikan langkah yang ke-10. Tiap kelompok saling belanja atau jual beli informasi. Baiklah anak-anakku, pembeli semuanya sudah kembali ke kelompok masing-masing kan? Kita perhatikan langkah yang ke-11. Para pembeli kembali ke kelompok masing-masing, sudah kan? Dan melaporkan hasil belanja ke penjual di kelompoknya. Hasil belanja informasi dituangkan ke dalam bentuk rangkuman, gambar, grafik, atau kreativitas lainnya. Kita simak langkah yang terakhir dari marketplace atau dari belanja informasi ini, yaitu langkah yang ke-12. Tiap kelompok mempresentasikan rangkuman atau resume dari penjualan dan hasil belanja informasi semua submateri pokok. Sementara kelompok lain memperhatikan. Kita masuk ke bagian E, penguatan materi sholat berjamaah. Ini ada 11 poin atau 11 submateri yang berkaitan dengan sholat berjamaah, yaitu pengertian, hukum, keutamaan, syarat sah, syarat imam, syarat makmum, makmum masbuk dan muafik, halangan salat berjamaah, tata cara salat berjamaah, hikmah salat berjamaah. Yang terakhir kaitan hikmah salat berjamaah dengan nilai-nilai kebangsaan. Pengertian salat berjamaah. Salat berjamaah artinya salat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Hukum salat berjamaah adalah sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Keutamaan sholat berjamaah ada 2. 1, dilipat gandakan pahalanya 27 derajat. Tentu ini dibandingkan dengan sholat sendirian. Yang kedua, akan dibebaskan dari api neraka. Syarat sah sholat berjamaah ada 4. Yang pertama ada imam. Yang kedua, makmum berniat untuk mengikuti imam. Yang ketiga, salat dikerjakan dalam satu majlis atau satu tempat. Dan yang keempat, salat makmum sesuai dengan salatnya imam. Kemudian syarat menjadi imam ada 8. 1, mengetahui syarat dan rukun salat serta perkara yang membatalkan salat. Yang kedua, fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, paling luas wawasan agamanya dibandingkan dengan yang lain. 4, berakal sehat. 5, baligh. 6, berdiri pada posisi paling depan. 7, seorang laki-laki. 8, tidak sedang bermakmum pada orang lain. Syarat menjadi makmum ada 5. 1, berniat mengikuti imam. 2, mengetahui gerakan sholat imam. 3, berada dalam satu tempat dengan imam. 4, posisinya di belakang imam. 5, sholat makmum sesuai dengan sholat imam.
Perbedaan antara masbuk atau makmum masbuk dan makmum muwafiq adalah kalau makmum masbuk merupakan makmum yang tidak sempat membaca Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Kemudian makmum muwafiq ialah makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian salat berjamaah bersama imam. Halangan salat berjamaah. Ada 5 faktor yang menghalangi kita untuk melakukan salat berjamaah. Yang pertama adalah hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat salat berjamaah. Yang kedua, angin kencang yang sangat membahayakan. Yang ketiga, sakit yang mengakibatkan sulit berjalan menuju ke tempat salat berjamaah. Yang keempat, sangat ingin buang air besar atau buang air kecil. Yang kelima, karena baru makan makanan yang baunya sukar dihilangkan, seperti kita baru memakan pete atau bawang putih atau makanan yang mengandung bau lainnya. Tata cara sholat berjamaah. 1. Diawali dengan azan dan iqamah. Yang kedua, barisan sholat atau saf di belakang imam diisi oleh jemaah laki-laki, sedangkan jemaah perempuan berada di belakang laki-laki. 3. Seorang imam membaca bacaan sholat, ada yang nyaring atau zahr, dan ada yang dilirihkan, yaitu sir. 4. Makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. 5. Setelah salam, imam membaca zikir dan doa bersama-sama dengan makmum atau boleh juga membacanya sendiri-sendiri. Hikmah salat berjamaah. Minimal ada 7 hikmah salat berjamaah. 1. Menjalin silaturahmi. 2. Mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai. 3. Menjaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan. 4. Menahan dari kemauan sendiri atau egois. 5. Mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pemimpinnya. 6. Semua sama di hadapan Allah, tidak membedakan status sosial. 7. Memelihara sikap demokratis. Anak-anakku, sub materi pokok yang terakhir adalah hikmah salat berjamaah dikaitkan dengan nilai-nilai kebangsaan. Ada 5 ini kaitannya. 1. Persatuan, kesatuan, dan kebersamaan itu sangat penting untuk dijaga dan dipelihara oleh semua elemen bangsa. 2. Ketaatan bangsa pada pemimpinnya dan ketaatan pada hukum akan sangat menentukan terhadap keberlangsungan suatu negara. 3. Ada semangat demokratis, kedaulatan ada di tangan rakyat. Apabila pemimpin melakukan kesalahan, maka rakyat berhak untuk memperbaiki atau menasihatinya. 4. Membangun bangsa yang kuat tidak memperhatikan status sosial seseorang. Terdapat kesamaan derajat pada setiap orang. 5. Setiap pemimpin wajib memperhatikan kondisi rakyatnya. Rakyat yang mengalami kesulitan wajib dibantu. Pemimpin mesti menjalankan program yang pro rakyat. F. Kuis tes akhir pembelajaran. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Nomor 1.
Salat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum, merupakan pengertian dari salat. A. Fardu. B. Sunat. C. Munfarid. D. Berjamaah. Nomor 2. Hukum salat berjamaah adalah A. Sunnah muakkad. B. Sunnah ghair muakkad. C. Fardu ain. D. Fardu kifayah. Nomor 3. Perhatikan 4 pernyataan berikut. 1. Dilipat gandakan pahalanya 27 derajat. 2. Hidup menjadi nyaman. 3. Dibebaskan dari api neraka. 4. Saling menyapa. Yang termasuk keutamaan salat berjamaah ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 2. B. 1 dan 3. C. 2 dan 3. D. 2 dan 4. Nomor 4. Ada imam, makmum berniat mengikuti imam, salat dikerjakan dalam satu majlis, dan salat makmum sesuai dengan salatnya imam, termasuk titik-titik salat berjamaah. A. Halangan. B. Syarat wajib. C. Syarat sah. D. Sunnah. Nomor 5. Perhatikan 4 pernyataan berikut. 1. Mengetahui gerakan salat imam. 2. Berakal sehat. 3. Fasih dalam membaca Al-Quran. 4. Posisinya di belakang imam. Yang merupakan syarat menjadi imam terdapat pada nomor A. 2 dan 1. B. 2 dan 3. C. 1 dan 3. D. 1 dan 4. Nomor 6. Makmum yang mengikuti seluruh rangkaian salat berjamaah bersama imam dinamakan makmum. A. Musbaq. B. Masbuk. C. Muwafiq. D. Muttafiq. Nomor 7. Hujan, angin, dan sakit termasuk 3 hal yang menjadi titik-titik salat berjamaah. A. Syarat wajib. B. Sunnah. C. Syarat sah. D. Halangan. Nomor 8. Imam membaca bacaan salat dengan suara yang nyaring. Nama lain suara yang nyaring adalah A. Zahr. B. Sir. C. Zihar. D. Sar. Nomor 9. Yang paling tepat dilakukan imam dan makmum setelah salam adalah A. Zikir dan berdoa. B. Zikir dan pulang. C. Berdoa dan pulang. D. Berdoa dan ngobrol. Nomor 10. Yang termasuk hikmah salat berjamaah adalah A.
meningkatkan rasa individualisme, menjaga ego diri sendiri. B. Memelihara rasa senang, menjalin kasih sayang antar keluarga. C. Menjalin silaturahmi, menjaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan. D. Hidup menjadi aman, nyaman, tertib, dan selalu riang gembira. Sebelas. Apa arti sholat berjamaah? Dua belas. Tuliskan 4 syarat sah sholat berjamaah. 13. Apa perbedaan antara makmum masbuk dengan makmum muafik? 14. Jelaskan 5 tata cara sholat berjamaah. 15. Tuliskan 4 hikmah sholat berjamaah dan uraikan 3 keterkaitan antara hikmah tersebut dengan nilai-nilai kebangsaan. Anak-anakku yang solih dan solihah, kini tiba giliran pengecekan jawaban kuis pilihan ganda. Mari kita mulai. Nomor 1. Iya, D. Jawaban yang betul. Nomor 2. Iya, langsung sudah akad jawaban yang betul. Nomor 3. Iya, B. Jawaban yang betul. Nomor 4. Iya, C. Nomor 4. Nomor 5. Iya, B. Yang betul. Nomor 6. Iya, C. Muafik yang betul. Nomor 7. Iya, D. Yang benar. Halangan. Nomor 8. Iya, langsung A yang benar. Nomor 9. Iya, lagi-lagi A yang benar, zikir dan berdoa. Nomor 10. Iya, C yang benar. Anak-anakku, kalian telah mengikuti proses pembelajaran dari awal sampai akhir.
mari kita tutup proses pembelajaran materi pokok sholat berjamaah ini dengan membaca hamdalah bersama-sama dan Al-Quran surah Al-Asr. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.